Kita lihat sebetulnya dampak dari kenaikan UMP ini begitu ya Pak, ini akan meningkatkan daya beli pekerja, tetapi juga di sisi lain kenaikan UMP ini bisa mengerek biaya produksi. Sehingga kalau kita lihat ini berpotensi menaikkan harga barang, artinya harga barang naik begitu ya, apakah nanti juga akan terjadi kesesuaian antara kenaikan harga barang dan juga kenaikan dari UMP ini. Bagaimana Anda melihat dampak Pak dari kenaikan UMP ini? Pertama mengenai UMP ini menaikkan daya beli ya. Saya belum lihat loh strategi di negara manapun untuk meningkatkan daya beli dengan cara meningkatkan UMP. Nggak pernah Mbak. Ya. Jadi baru aja di Indonesia saja yang ada skema seperti itu ya. Karena semua juga tahu bahwa upah minimum itu kan threshold, batas bawah gitu loh. Yang harus diperhatikan seperti di Amerika ya, sebelum mengambil kebijakan moneter. Mereka lihat data-data ketenagakerjaannya. Misalnya ya di kita ini dalam 2 tahun terakhir itu sudah ada 321.000 tenaga kerja yang bekerja di sektor tekstil yang kehilangan pekerjaan. Ada 500.000 lebih yang bekerja di sektor alas kaki yang kehilangan pekerjaan. Ini kan mereka akan pindah dari sektor formal ke informal, di mana begitu masuk sektor informal, income mereka mungkin akan lebih rendah lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kenaikan upah diikuti dengan pemutusan hubungan kerja, di mana letak meningkat daya belinya masyarakat gitu loh. Nah kalau ingin meningkatkan daya beli, kenapa tidak dilakukan relaksasi perpajakan? Kenapa PPN 12 nggak ditunda? Ya, kenapa tidak memberikan relaksasi PPh karyawan? Itu jelas langsung berpengaruh terhadap daya beli gitu loh. Nah tapi sebaliknya dengan adanya kenaikan upah kemudian PPN 12, ini bukan hanya kenaikan eh, satu kali kenaikan ya, tapi ini juga bisa menciptakan multiplier effect ya. Itu akan terjadi apa yang disebut dengan expected inflation. Nah sekarang kalau misalnya terjadi daya beli turun tapi harga-harga naik, berarti kan kita masuk ke stagflasi gitu loh. Nah ini menurut saya akan justru berbahaya bagi ekonomi kita karena ini selangkah menuju resesi ekonomi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan sampai nanti biaya untuk recovery-nya akan lebih mahal lagi gitu loh. Ya, nggak selalu yang namanya upaya peningkatan penerimaan negara, ya tax rate itu akan berujung kepada tax revenue yang lebih tinggi. Dan tidak Baik, selalu yang namanya relaksasi itu berujung kepada penurunan penerimaan negara gitu loh. Ini yang menurut saya sih harus diperhatikan betul ya. Jadi baik. saya terus terang menolak ya anggapan bahwa kenaikan upah minimum itu akan menaikkan daya beli. Terlalu menyederhanakan masalah. Kalau ingin meningkatkan daya beli, relaksasi perpajakan. Baik, Pak Bob, lalu mengamati kenaikan UMP yang tetap wajib dilakukan oleh para pelaku usaha begitu ya Pak, oleh perusahaan. Bagaimana sebetulnya perusahaan ini mengambil langkah atau berstrategi agar operasional perusahaan tetap berjalan begitu, lalu juga utamanya mungkin ini yang diharapkan oleh para tenaga kerja ya Pak, tidak terjadi PHK di tengah kenaikan UMP. Yang pasti ya, yang namanya pengusaha itu nggak gampang-gampang melakukan pemutusan hubungan kerja ya. Para pengusaha itu sebenarnya melihat pekerja itu sebagai aset ya. Jadi tidak mudah apalagi mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Kalau toh dilakukan itu adalah langkah yang terakhir yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi sebelum itu dilakukan efisiensi ya berupa pengurangan jam kerja, hari kerja, termasuk juga pemotongan upah itu bagian dari efisiensi. Baru kalau langkah itu tidak bisa dilakukan, baru terjadi mungkin pengurangan sebagian karyawan. Itu langkah-langkah yang memang dilakukan di dunia usaha. Kemudian juga mungkin banyak perusahaan yang akan menunda investasi, kemudian ekspansi karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Itu kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu kemarin sewaktu kita bertemu dengan Pak Menteri, kita tanyakan bagaimana sikap pemerintah untuk menghindari PHK. Bukan setelah di PHK kemudian cari program ya. Menurut saya sih itu udah di luar gitu loh. Tapi bagaimana tidak terjadi PHK? Karena di dalam hubungan industrial kita itu ada langkah-langkah.
menghindari PHK seperti yang saya sebutkan itu. Ya, kalau nggak salah itu ada 9 langkah. Nah, kita tanya ke Pak Menteri, apa sebenarnya respon pemerintah terhadap langkah-langkah tersebut? Termasuk di dalamnya ada pemotongan upah. Apa tidak setuju? Ya. Nah, bagaimana gitu loh. Justru yang kita menunggu respon pemerintah. Ya, apa yang dilakukan untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau di negara lain, termasuk ya contohnya di Jepang itu, kalau ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum itu didatengin, ya, didatengin dan dibantu gitu loh, bukan diancam-ancam akan disanksi. Ya, pengusaha itu kan berusaha itu jihad loh Mbak, ya, bagaimana memberi pekerjaan bagi pegawainya. Dibantulah orang yang sedang berjuang di jalannya. Baik Pak, tadi Anda menyampaikan Pak terkait dengan perusahaan begitu atau jenis usaha yang nampaknya sangat-sangat terdampak, salah satunya adalah sektor padat karya. Menurut Anda lagi Pak begitu, bagaimana Anda melihat sektor-sektor yang kemungkinan ke depannya juga bisa terdampak atau bisa saja terancam layoff karyawannya? Banyak sektor-sektor yang memang dalam beberapa tahun terutama setelah Covid itu tidak tumbuh, ya. Sektor-sektor manufaktur terutama, ya. Nah, ini juga menurut saya sektor-sektor ini juga kalau misalnya kebijakan pemerintah sifatnya kontraktif terus, ya, termasuk kenaikan PPN, ya, kemudian juga nanti ada apa eh, pesangon wajib, kemudian ada tapera, ya, kemudian juga ada obsen, kenaikan pajak daerah. Ini kan produk dari Undang-Undang P2SK tahun 2021 ini kontraktif semua di dunia usaha. Kalau memang pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara, tolong dilihat momentumnya. Kalau memang momentum ekonominya lagi bagus, ya silakan. Tapi kalau momentumnya nggak bagus, ini nggak ada yang berani ngambil keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan. Ya. Nah, jadi kita lihat kebijakannya kontraktif terus itu, ya. Padahal indikator-indikator kita sudah menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana kita mengalami deflasi, kemudian juga kelas menengah sudah turun sampai 10 juta jiwa, kemudian juga PMI kita 5 bulan berturut-turut negatif, ya. Data apa lagi yang perlu disajikan, ya. Nah, jadi ini perlu langkah-langkah segera dari pemerintah. Kita berharap ada leadership di pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontraktif, mulai berpikir untuk bagaimana membangun daya beli, membangun dunia usaha, membangun ekonomi kita supaya lebih positif lagi.